saya sebagai orang Papua itu kehilangan jati diri semenjak tahun 1969. Kita baru tahu kita orang Papua pada tahun 2001. Seorang putra daerah yang bermimpi membangun negeri dari tanah Papua. Tentu perjalanan yang cukup panjang, tidak sederhana, yang mungkin kita bayangkan bagaimana seorang putra daerah dan hingga hari ini memantapkan diri untuk menjadi politisi di ibu kota. Inilah Gagasan Politik Porwa Institute bersama Dr. Philip Wamafma selaku anggota DPD RI perwakilan atau mewakili daerah pemilihan Papua Barat. Bang Philip, apa kabar? Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Philip. Hari ini mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum mengenal lebih dekat siapa sih sebenarnya sosok Bang Philip yang hari ini menjadi satu perwakilan, khususnya mewakili daerah pemilihan atau wilayah di Papua Barat. Mungkin nanti ada beberapa gagasan yang mungkin juga Bang Philip bisa salurkan, bisa berikan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan gagasan politik kali ini. Oke, Bang Philip, mungkin sebelum kita jauh ngomong soal membangun negeri dari tanah Papua dan lain sebagainya, apa sih yang orang belum kenal dari sosok Bang Philip atau Dr. Philip Wamafma? Ini apa yang mungkin publik belum tahu sih sebenarnya sosok Bang Philip itu seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi pertama banyak hal yang orang tidak tahu ya. Tapi orang di sekitar saya, khususnya keluarga itu pasti tahu siapa saya. Artinya bahwa hari ini saya menjadi seorang senator Papua Barat itu kan melalui proses yang begitu panjang. Proses panjang ini kan tidak seperti yang lahir dari keluarga yang berada atau lahir dari keluarga politikus atau keluarga pejabat. Kita ini lahir dalam keluarga sosialis yang hidup hanya untuk pengabdian dan pelayanan. Jadi kehidupan kami adalah kehidupan sosial, murni sosial. Sehingga tidak ada satu pikiran pun bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang senator. Demikian juga latar belakang pendidikan saya memang kadang-kadang saya sendiri juga tidak menyangka bahwa bagaimana saya bisa sampai di Senayan. Karena tantangan berat kita adalah kita atau saya sendiri tidak tahu masa depan. Orang lain mungkin bisa merancang masa depannya. Kalau saya, masa depannya terbentuk secara alamiah. Mulai dari proses sekolah, ya proses sekolah di tingkat dasar sampai tingkat SMP, SMA. Ini kan proses sekolah hanya untuk bisa menyelesaikan studi. Kita sendiri tidak tahu masa depan kita. Nah, tapi saya bersyukur karena dengan masa depan yang menurut saya tanda kutip belum jelas masa depan itu, tetapi tahap demi tahap itu kita selesaikan, kita lalui. Nah, saya itu dalam aktivitas pribadi dalam hari-hari membentuk saya seperti ini karena memang saya adalah orang yang bekerja keras, menjadi sukses di bidang pendidikan itu 0 rupiah dari sumbangan pemerintah. Kita atau saya lebih banyak bekerja dengan cara saya sendiri untuk menggapai pendidikan, khususnya di tingkat S1, S2 maupun S3. Kalau tingkat SD, SMP, SMA itu masih dibiayai oleh orang tua. Tapi ketika masuk ke level pendidikan sarjana, orang tua mengatakan bahwa orang tua hanya mampu di level ini. Jadi selanjutnya adalah tergantung kamu yang menentukan, kamu sendiri. Nah, makanya begitu tamat SMA, saya nganggur, bekerja di swasta sebagai buruh-buruh kasar. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya hanya
seperti ini, Hmm. kapan saya bisa taburkan masa depan keluarga suatu saat nanti. Nah, kemudian ya saya paksakan untuk harus kuliah sambil bekerja. Jadi ya kerja-kerja swasta kita lakukan sambil kuliah, tentu di tahun 99, 98, 97 proses krisis moneter ini terjadi dan reformasi ini bergulir. Nah, ini kan biaya kuliah juga relatif masih murah ya. Sehingga saya bisa menyelesaikan S1 di tahun 2023. Nah, setelah selesai S1, saya kemudian coba untuk menjadi staf di kampus, staf administrasi, selanjutnya sebagai asisten dosen. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk ambil magister S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan kemudian yang menjadi membuat saya kemudian makin percaya diri untuk fokus terus pendidikan itu. Akhirnya magister saya membawa saya lebih besar dan bekerja di KPU Provinsi Papua Barat, dan kemudian saya kembali mengabdi di kampus, dan saya sambil mengabdi di kampus juga mengikuti studi S3 di Unhas, dan saya bersyukur saya terpilih sebagai wakil rakyat dari DPD RI dengan latar belakang tadi. Ya, kemudian ya sekarang Hingga hari ini saya menikmati proses itu. Dan bagi saya ini cerita dan pengalaman hidup yang tidak mudah dan tidak mungkin diperoleh oleh orang lain. Oke, Bang Philip, mungkin satu hal yang menarik tadi, ada proses yang cukup panjang. Kalau saya menggarisbawahi sebenarnya ketertarikan seorang Bang Philip ini kan lebih kepada sisi-sisi akademis sebenarnya. Kan tadi kayak misalkan kita coba melihat dari apa yang Bang Philip sampaikan bahwa memang selama dalam proses itu menggeluti dalam bidang akademisi lebih khususnya. Dan saya rasa itu menjadi satu, Bang Philip menjadi satu putra daerah Papua yang mungkin kebanyakan teman-teman juga tidak punya akses yang sama dengan Bang Philip untuk mendapatkan pendidikan, dan Bang Philip menjadi satu anak daerah asli Papua yang punya kesempatan itu untuk mengenyam pendidikan. Bang Philip, tapi apa yang kemudian menjadi satu benang merah atau ada satu titik yang akhirnya memutuskan seorang Bang Philip akhirnya oke, saya akan menjadi seorang politisi dan mewakili rakyat Papua untuk duduk di Senayan. Dari seorang akademisi kemudian bergeser ke politisi, Bang Philip. Ya, jadi memang totalitas saya kan di akademisi, tapi kemudian banyak hal yang menurut saya wakil-wakil rakyat kita sebelumnya itu belum mampu melakukan hal-hal besar yang menjadi problem di Papua. Sebagai akademisi tentu kita punya keterbatasan, hanya mampu untuk memberikan pandangan, kajian, tapi bukan memutuskan. Nah, saya itu kemudian berpikir, apa artinya potensi saya, kemampuan akademisi saya, kalau tidak kemampuan itu dimanfaatkan di dunia politik. Nah, sehingga dengan kemampuan yang saya miliki, dengan pengalaman yang ada, saya coba untuk meyakinkan publik bahwa saya layak mewakili rakyat di Papua Barat untuk ke parlemen. Dan itu kemudian antusias tinggi masyarakat, dan saya keluar sebagai pemenang. Dan memilih Bang Philip untuk menjadi perwakilan masyarakat dari Papua, khususnya Papua Barat. Nah, apa yang terjadi? Hampir 3 tahun sejak saya dilantik 2019 lalu, sampai dengan hari ini, banyak hal problem di daerah yang bisa kita kerjakan. Saya salah satu senator dari Papua Barat, tetapi dipercayakan untuk bekerja hal-hal yang besar, seperti saya sebagai Ketua Pansus Papua, kemudian satu-satunya putra Papua yang dipilih sebagai pimpinan di DPD RI, kemudian dipercaya oleh pemerintah dan rakyat untuk merumuskan hal-hal yang terkait dengan Papua. Jadi itulah bedanya saya hadir sebagai akademisi
plus politikus. Plus politikus. Nah, sampai dengan saat ini pikiran politikus itu belum bisa mempengaruhi pikiran akademisi saya. Artinya bahwa saya totalitas bekerja berdasarkan teori, pandangan, kajian sebagai seorang akademisi, dan itu jujur saja bahwa hal seperti itu mampu untuk berkontribusi dalam memberikan pandangan terhadap konsep kebijakan membangun Papua. Oke, artinya itu juga jalan panjang Abang untuk sebelumnya di dunia akademisi, justru itu menjadi satu modal utama ya Bang Philip untuk kemudian akhirnya hari ini masih on the track untuk kemudian tadi merumuskan gagasan dan sebagainya. Bang Philip, sebelum kita ngomong panjang soal pansus tadi karena Bang Philip sebutkan, ada satu hal yang tadi menarik dari statement Bang Philip, mungkin selama ini wakil-wakil rakyat yang duduk di Senayan yang juga memperjuangkan, katanya juga memperjuangkan masyarakat Papua, belum banyak hal-hal yang sebenarnya juga dilakukan untuk memberikan perubahan. Sebenarnya saya yakin di tengah mungkin dulu banyak pandangan yang tidak lurus dan tidak benar tentang masyarakat Papua, soal dan lain sebagainya. Saya yakin tidak seperti itu kondisinya sebenarnya di sana. Sumber daya manusia, sumber daya alam, apa yang tidak dimiliki oleh tanah Papua. Kita semuanya bisa melihat dan itu bukan rahasia, bukan lagi rahasia, Bang Philip. Bang Philip, tapi kalau dari kacamata Bang Philip, apa sih sebenarnya yang tidak diketahui oleh publik tentang Papua? Kalau selama ini mungkin selalu di headline dengan satu hal yang separatisme dan lain sebagainya. Saya yakin sebenarnya tidak seperti itu Bang Philip. Atau kalau dari pandangan Bang Philip, apa yang sebenarnya tidak diketahui oleh publik? Dan selama ini apa yang dilakukan oleh wakil rakyat dari Papua untuk kemudian mencoba untuk meluruskan pandangan masyarakat Indonesia tentang Papua? Sebenarnya simpel saja. Rakyat Papua ataupun rakyat atau masyarakat atau warga negara kita ini kan, Indonesia ini kan kumpulan dari suku bangsa. Setiap suku bangsa itu kan memiliki karakter, memiliki budaya, dan memiliki ciri khas tersendiri. Bayangkan saja kalau itu kita sentralistik semua kebijakan. Dulu zaman rezim Soeharto itu kan sentralistik, semua kebijakan top down. Kemudian dipaksakan untuk harus berlaku di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bayangkan kemudian terjadi pertentangan antara karakter, budaya, kearifan lokal. Ini kan terjadi pertentangan. Nah, pertentangan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan rakyat. Pemerintah daerah itu belum mampu sebagai jembatan untuk menghubungkan antara keinginan, aspirasi, dan juga kondisi sosial masyarakat dengan pemerintah pusat. Akhirnya apa? Bagus kebijakan pusat, tetapi kemudian kan menjadi tolak belakang dengan kebutuhan daerah. Saya ambil contoh, misalnya dulu ada program untuk menghapuskan budaya koteka. Nah, mungkin dalam undang-undang pornografi, koteka itu bisa dinilai dalam perspektif pandangan suku lain atau pemerintah bahwa hal itu pornografi. Masuk dalam pornografi. Tetapi kalau dilihat dari aspek kearifan lokal, itu merupakan budaya, dan itu adalah harta dan warisan bangsa negara yang harus dijaga dan dilestarikan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kita lihat tentang sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam itu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kita punya Freeport yang memberikan kontribusi besar bagi negara dalam fiskal, tapi juga bagi Amerika dalam kontribusi ekonominya. Tapi kemudian bagaimana peran Freeport dalam mensejahterakan rakyat? Ini kan menjadi problem. Ada sumber daya alam, tapi tidak mensejahterakan. Itu. Dan banyak hal. Oleh sebab itu menurut saya, cuma satu, kita harus berpedoman pada simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda bukan berarti ancaman integrasi. Yang sekarang kan menjadi pemicu adalah berbeda-beda
karena kekhawatiran ancaman integrasi. Integrasi. Padahal berbeda-beda itu adalah kekuatan besar negara ini. Betul. Ya, kekuatan besar negara ini sebagai bonus, ya, bonus demografi, bonus daripada wilayah kita yang di dalamnya terdapat suku dan bangsa. Nah itu yang seringkali kan frame Papua itu kan konflik, Papua kan selalu separatis, apalagi dinaikkan status teroris kan. Nah, tapi menurut saya tidak demikian. Tidak demikian. Ya situasi seperti begitu kan harus dicari apa sebenarnya problemnya. Tapi bagi saya Papua dengan keterlambatan pembangunan dan situasi perubahan antara zaman Soeharto, Orde Baru itu, ini kan turut mempengaruhi psikolog orang Papua. Orang Papua merasa bahwa negara tidak peduli terhadap Papua. Tidak hadir. Negara hanya peduli terhadap sumber daya alamnya. Tetapi negara tidak peduli terhadap kesejahteraan orang Papua. Dan ini kan menjadi problem yang panjang. Zaman pemerintahan SBY maupun Jokowi berusaha maksimal untuk mengubah statement ini. Tetapi kemudian kan waktu yang begitu lama itu tidak mudah untuk mengubah cara pandang. Nah, oleh sebab itu menurut saya jangan kita memaksa orang Papua untuk mengerti pikiran pemerintah pusat, tapi bagaimana pemerintah pusat menghargai pandangan dan pikiran orang masyarakat Papua. Itu yang paling penting. Kalau dua-dua saling bertahan pada prinsipnya, maka tentu yang kita khawatirkan adalah justru pemerintah dan kekuasaan dan kekuatannya, rakyat tidak berdaya. Disinilah kemudian kita ciptakan sejarah baru, di mana sejarah ketidakpercayaan itu makin tumbuh dalam negara kita. Jadi kalau Papua dilihat dalam tanda kutip tidak banyak yang dinilai, bagi saya ya itu bagian-bagian yang harus direvisi atau diperbaiki. Oke. Bang Philip memang sangat sepakat sebenarnya. Kalau kita melihat mungkin ini juga menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa pikiran atau pola pikir lebih khususnya Bang Philip, bahwa Papua bagian dari Indonesia. Sejak kapan ada pandangan bahwa Papua negara sendiri? Kan tidak, Bang Philip ya. Tapi memang satu hal yang harus digarisbawahi dan saya menangkap dari apa yang Bang Philip sampaikan, bahwa memang ada satu proses sejarah yang mungkin itu akhirnya berkesimpulan bahwa yang lebih mengetahui masyarakat Papua juga adalah masyarakat Papua sendiri. Ketika pandangan itu berusaha untuk disamakan, tentu tadi problematikanya atau persoalannya bahwa tidak akan ketemu ujungnya, Bang Philip. Maka salah satu langkah yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya otsus yang itu diberikan dari negara kemudian kepada masyarakat atau wilayah di Papua khususnya. Dan Bang Philip menjadi ketua dari Pansus itu sendiri. Bang Philip, sebenarnya sebelum saya ngomong soal progres dan juga hambatan dari adanya otoritas khusus yang kemudian diberikan kepada masyarakat Papua, apakah dari konflik-konflik kemarin, isu-isu kemarin itu juga berpengaruh dari diterapkannya otsus untuk masyarakat Papua? Iya, sebenarnya saya tidak perlu menyebutkan konflik apa yang kemarin, mungkin bagi saya apakah itu juga ya, memang sedikit memukul ya Bang Philip ya? Iya, sebenarnya kan Papua ini ada 3 faktor, ada faksi ya. Di Papua itu hampir puluhan faksi. Oke. Dan faksi yang terbesar itu adalah faksi yang ingin memperjuangkan Papua terlepas daripada NKRI. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi peraturan perundang-undangan, ya tentu itu bagian yang tidak disukai oleh faksi yang pertama. Faksi yang kedua, itu faksi yang berpikir tentang pelanggaran HAM. Ya. Jadi faksi yang kedua ini faksi yang sangat besar kedua yang melihat bahwa sejauh ini pemerintah tidak serius membangun Papua, ataupun justru sebaliknya
terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua atas nama kebijakan. Dan faksi yang ketiga adalah faksi yang tumbuh dalam generasi muda, mahasiswa dan lain. Ini faksi yang melihat tentang implementasi kebijakan. Nah, faksi ini melihat bahwa mana bukti, mana fakta bahwa negara peduli pada orang Papua. Mana bukti, mana fakta bahwa Undang-Undang Otsus 20 tahun yang lalu itu bermanfaat. Nah, kelompok-kelompok intelektual dan mahasiswa inilah yang kemudian memberikan pandangan bahwa Otsus itu gagal. Jadi 3 faksi besar, tapi juga ada masih banyak faksi-faksi lain. Jadi kemudian Otsus periode pertama itu dinilai gagal. Kenapa gagal? Ya karena tidak ada dampak signifikan kepada baik pemberdayaan masyarakat adat, baik proteksi hak-hak dasar orang Papua, tapi juga peningkatan kesejahteraan. Sehingga undang-undang yang dibuat tahun 2001 itu dipandang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Sehingga kita begitu di parlemen kita diminta untuk bahas Undang-Undang Otsus, perubahan Undang-Undang 2001, kemudian mendapatkan pertentangan. Ya, pertentangan yang kelompok yang pertama tadi, faksi yang pertama bahwa kalau kita perpanjang Undang-Undang Otsus itu berarti dalam dampaknya memperlambat proses integrasi, disintegrasi. Nah, faksi yang kedua adalah apa jaminannya Undang-Undang Otsus periode pertama atau periode kedua tentang penyelesaian HAM di tanah Papua. Dan faksi yang besar ketiga adalah apa jaminannya bahwa Otsus ini dapat dilaksanakan sementara 20 tahun yang lalu tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini kan 3 hal besar yang harus dibuktikan. Ya tentu kita sebagai pejabat negara dan pejabat politik dan sumpah janji jabatan kita, ya kita meyakinkan kepada publik bahwa ini merupakan solusi bagi Papua. Ya tentu solusi ini kan undang-undang sebagus apapun, tapi kalau tidak dapat diimplementasi, sama juga. Makanya untuk mengimplementasi ini maka butuh komitmen. Yang pertama komitmen dari pemerintah pusat, yakin bahwa undang-undang itu sebagai solusi. Karena yakin maka harus mendistribusikan semua kewenangan itu. Apa yang menjadi ketentuan dalam undang-undang ini harus dilaksanakan dengan utuh tanpa harus mencurigai implementasinya. Yang kedua, bahwa undang-undang periode kedua Otsus jilid 2 ini harus memberikan jaminan bahwa dia mampu menjawab problem di Papua, problem untuk penyelesaian hak asasi manusia, problem untuk mempercepat ketertinggalan, keterbelakangan, dan mempercepat kesejahteraan. Ini harus kan menjadi jaminan. Nah, termasuk juga sebagai bagian daripada proteksi hak dasar orang asli Papua. Jadi undang-undang kita ini kan memiliki 3 aspek politik, aspek yuridis adalah kepastian bahwa Papua itu memiliki lex specialis. Maka asas hukumnya adalah lex specialis, yaitu lex specialis derogat legi generale. Hukum khusus itu mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Maka tentu pemerintah pusat atau pemerintah harus sadar itu. Bicara tentang Papua, ini lex specialis. Maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan harus patuh dan tunduk. Itu yang kedua, memproteksi. Jadi undang-undang ini memproteksi. Artinya begini, memproteksi hak-hak orang Papua. Jangan kemudian misalnya rekrutmen pegawai negeri sipil, orang Papua justru menjadi minoritas. Jangan kemudian investasi di Papua justru pekerjanya orang Papua minoritas atau sebaliknya. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya menurut kami sebagai pembentuk undang-undang, hal-hal inilah yang harus diberikan jaminan oleh Undang-Undang Otsus sehingga tidak ada dalil apapun untuk mengatakan atau mengesampingkan undang-undang ini. Kalau kita tidak komitmen melaksanakan undang-undang ini, maka saya yakin dan percaya 20 tahun ke depan undang-undang
ataupun kebijakan apapun sudah tidak mampu meredam Dipercaya. Betul. dan tidak dipercaya oleh rakyat, tidak itu. Bagi saya ya harus konsisten. Oke. Begitu ditetapkan, wajib dilaksanakan, dievaluasi. Oke, Bang Philip, memang tadi kalau saya menggarisbawahi lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang Philip bahwa memang salah satu hambatan dari lahirnya Otsus, apalagi sekarang Otsus Jilid 2 adalah memang fraksi-fraksi yang tadi Bang Philip sampaikan yang itu juga tumbuh subur dan berkembang di masyarakat itu juga tidak bisa dinafikan, Bang Philip. Tapi tadi satu hal yang masih belum menjawab pertanyaan saya, Bang Philip. Mungkin bisa dijawab dengan singkat. Apakah dengan problematika kemarin ada salah satu isu bahwa satu pejabat tinggi di Papua juga salah satunya adalah diisukan bahwa itu ada korupsi. Nah, apakah itu sebenarnya juga akan berpengaruh dalam kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat Papua terhadap justru ketika diberikan otoritas penuh untuk masyarakat Papua ternyata sedikit diselewengkan mungkin, Bang Philip. Apakah itu juga sedikit berdampak? Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya pikir bisa ya, bisa tidak. Oke. Ya, jadi kaitan dengan kasus-kasus korupsi itu kan wajib diselesaikan. Tidak harus dana Otsus saja, Ya. tapi semua, bukan hanya gubernur, bupati, artinya semua pihak yang menggunakan anggaran negara itu wajib Harus diselesaikan. Itu jadi tidak, frame kita ini kan seolah-olah korupsi itu dilakukan oleh gubernur, toh frame kita adalah dana Otsus yang dikorupsi toh. Padahal jangan dulu. Ternyata banyak dana juga yang dikorupsi. Kalau memang kita mau konsisten untuk pemberantasan korupsi, maka ayo mari terbuka. Itu terbuka dalam segala kasus, baik yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan maupun oleh KPK. Jadi kalau saya mendukung sepenuhnya proses dan hal ini sudah saya lakukan ketika bertemu dengan KPK, bertemu dengan Jaksa Agung, ya kita dorong memang untuk aparat penegak hukum jangan ragu-ragu. Kalau memang salah terbukti kalau bersalah, salah terbukti salah. diselesaikan. Kita selaku pekerja atau sebagai representatif daerah, kita sudah banyak berjuang di pusat untuk keberpihakan, baik keuangan, kewenangan. Tapi kalau kemudian tidak digunakan dengan baik, maka hal ini juga kan sia-sia juga. Nah, tapi sebaliknya kita atau saya berpandangan bahwa hukum ini tidak boleh menjadi alat penguasa. Hukum ini harus menjadi alat untuk mencari, ya, memaksa, dan sebagai alat untuk mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Jangan kemudian menjadi alat kekuasaan. Nah, kalau alat kekuasaan, berarti hukum bukan panglima. Kekuasaan sebagai panglima yang mengatur hukum ini kan sudah keluar dari norma atau asas legalitas, bahwa negara kita lah negara hukum, bukan negara politik. Nah, ini yang selama ini kan yang terjadi di frame yang dibangun di daerah ini kan seolah-olah ini adalah politik. Jadi kalau sudah frame-nya politik, rakyat bawah, rakyat awam itu dia tidak melihat soal kewenangan KPK, soal korupsi, tapi asumsinya bahwa ini politik. Sebenarnya yang jauh lebih penting adalah tadi, Bang Philip, bagaimana kita membangun trust, kepercayaan, lagi-lagi soal kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Papua, bahwa memang ada satu regulasi yang justru itu melindungi kesejahteraan masyarakat Papua khususnya. Jadi apapun bentuknya, kalau memang itu bersalah juga harus diselesaikan, ya Bang Philip. Bang Philip, tapi menjadi satu hal yang menarik. Kalau tadi Bang Philip sampaikan bahwa juga sumber daya alam yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Papua. Dan kalau kita melihat pemerintah hari ini, saya yakin Presiden Joko Widodo juga memfokuskan untuk pembangunan di daerah Papua. Kalau Bang Philip sendiri melihat dari kacamata seorang Bang Philip, apakah komitmen pemerintah hari ini, utamanya Presiden Jokowi, untuk membangun daerah Papua itu sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya, Bang Philip? Ya, saya itu sebagai representatif daerah, wakil daerah, kita apresiasi
Jokowi, SBY, atau presiden siapapun telah melakukan hal-hal besar di Papua. Tetapi menurut penilaian saya, Papua butuh infrastruktur. Tetapi yang jauh lebih besar yang dibutuhkan adalah soal kemanusiaan. Itu yang lebih, makanya lihat. Dibutuhkan masyarakat. Makanya lihat ya, saya sebagai orang Papua itu kehilangan jati diri. Semenjak tahun 1969. Kita baru tahu kita orang Papua pada tahun 2001. Itu tahun 2000. Saya baru tahu kalau saya ini orang Papua. Kita itu dihilangkan identitas kita. Oh, kita ini orang Irian. Oke. Itu terbangun dari 69 sampai tahun 2000. Kita tahu, saya ini orang Irian. Semua orang di Indonesia tahu bahwa kita ini orang Irian. Tapi bahkan orang sana sendiri tidak menyadari bahwa kita sendiri tidak tahu kalau kita ini orang Papua. Kita tahu bahwa kita ini orang Irian. Mungkin sampai saat ini masih banyak orang yang bahwa ini Irian. Itu identitas kita yang kemudian hilang semenjak integrasi atau jejak pendapat Pepera. Papua menentukan masuk ke dalam NKRI, kemudian hilang. Kamu bukan orang Papua atau New Guinea, kamu orang Irian. Dan itu turun-temurun sampai tahun 2000. Oke. Syukur, puji Tuhan karena sosok Gus Dur, walaupun sosok Gus Dur yang karismatik dan kultural, dia itu kemudian mengubah Irian menjadi Papua. Nah, itu nilai yang sangat besar. Gus Dur tidak membangun jembatan merah seperti di Jayapura itu. Tapi Gus Dur membangun manusia. Betul. Itu perspektif yang selalu tidak dilihat dari nilai itu. Membangun manusia itu jauh lebih penting daripada membangun infrastruktur. Gus Dur meninggalkan sejarah peradaban orang Irian kembali ke identitas semua adalah orang Papua. Maka kita menjadi orang Papua, kebanggaan kita, kita orang Papua. Dulu kalau sebut orang Papua itu identik dengan separatis. Tidak boleh menyebut nama Papua, harus orang Irian. Irian ini tidak tahu artinya apa. Menurut bahasa yang beredar di publik kita bahwa Irian itu ikut Republik anti Nederland. Jadi tidak ada itu bukan identitas, tapi sekarang dengan Papua ya inilah Papua, keriting rambut, hitam kulit, itu adalah identitas. Setiap suku bangsa itu punya identitas. Jangan sekali-sekali mengubah identitas suatu bangsa. Itulah kemajemukan negara ini. Itu jadi saya lihat Jokowi kali ini sangat luar biasa, infrastruktur, ya kemudian anggaran. Tapi yang problem yang Jokowi belum sentuh itu adalah soal kemanusiaan. Gus Dur mampu mewujudkan kemanusiaan itu. Muncul dulu zamannya Gus Dur, bintang Kejora itu dikibarkan di seantero tanah Papua. Karena menurut Gus Dur itu bendera kultur. Bukan bendera. Bukan bendera negara. Dan setiap suku bangsa itu pasti punya logo. Kesultanan Jogja punya bendera kultur. Kesultanan Tidore punya bendera kultur. Nah, itu tidak pernah dilarang berdampingan dengan bendera merah putih sebagai bendera negara. Gus Dur mengizinkan, apa salahnya? Akhirnya tidak ada lagi orang tembak-menembak di mana-mana, tidak ada pembantaian di mana-mana, aman, terkendali. Karena yang dibangun manusianya. Kemanusiaan, kepercayaan. Gus Dur itu memahami. Saya merinding. Ya. Gus Dur itu memahami bagaimana memahami nilai kultur. Maka Indonesia ini akan kuat kalau yang dibangun adalah kultur. Budaya itu dibangun, nilai-nilai yang harus dibangun. Bukan kita atau membangun sesuatu yang hanya simbolis.
Ya. Ini jembatan, ini jalan, ini. Memang itu dibutuhkan dalam kemajuan suatu daerah, tetapi yang lebih besar itu adalah itu. Saya ambil contoh ya, Freeport hadir di Papua. Berapa kontribusi Freeport untuk Masyarakat daerah. anak-anak yang sekolah, doktor, berapa yang pilot, berapa kan tidak ada. Jadi dari sisi kemanusiaan apa yang akhirnya apa? Pertentangan antara masyarakat dengan perusahaan. Karena pertentangan masuklah TNI dan Polri. Akibatnya apa? TNI harus melindungi infrastruktur nasional. Rakyat juga membutuhkan haknya. Apa yang terjadi? Konflik. Warga korban, TNI korban. Tidak ada yang ambil untung. Yang untung adalah perusahaan. Orang yang punya modal, saham, Amerika, punya kepentingan. Rakyat korban. Nah makanya bagi saya, kalau Papua ke depan mau dibangun, maka bangun trust. Kepercayaan harus dibangun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemanusiaan. Orang Papua itu tidak karakter hidupnya kan menikmati. Kita menikmati apa adanya. Di laut ikan Mau kita mandi banyak. tinggal keluar. Sudah ada laut yang tersedia. Hari ini kita makan semua tersedia. Jadi kita harus lihat karakter suku-suku bangsa Melanesia, suku bangsa Polinesia, suku bangsa Melayu. Kita harus punya. Makanya saya bilang lembaga riset seperti BRIN, LIPI, itu harusnya mereka lebih kepada pengkajian kultural sebagai pendekatan pembangunan di daerah. Jadi bukan pembangunan berdasarkan rencana negara atau RPJM yang konsepnya konsep yang bikin negara maju. Papua kita nikmati hidup di dalam hutan pun, nikmati keluar makan, ke laut makan. Jadi tidak ada yang susah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika pemerintah berpikir membangun Papua, tetapi rakyat mencurigai tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah. Mungkin lebih tepatnya begini, Bang Philip, berusaha membangun negara tapi tidak dengan perspektif masyarakat daerah. Itu kan juga problem. Jadi kita memaksakan negara untuk growth 1 hingga skala 10 tapi tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang berkemanusiaan atau yang mementingkan nilai adat istiadat, luhur dan lain sebagainya. Bang Philip, itu menjadi satu catatan penting kali ini. Tapi karena kita berbicara mengenai gagasan politik, dalam membangun suatu negara tentu kita butuh pondasi yang kokoh. Salah satunya adalah soal gagasan kenegaraan. Menurut dari kacamata Bang Philip, sebenarnya negara ini butuh gagasan dalam bernegara itu seperti apa sih Bang Philip? Yang pertama bagi saya Undang-Undang Otsus sudah solusi. Ya. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sudah solusi. Solusi sebagai jalan tengah. Jadi kemudian sekarang mari kita implementasikan dengan baik. Jadi ini ada undang-undangnya, ada kewenangannya, ada keuangannya, ya dilaksanakan. Maka saya sampai dengan saat ini, saya sebagai wakil rakyat masih berjuang terus. Pertama DBH Migas. Nah dalam undang-undang Otsus kemarin, kita sudah bagi persentasenya, kan sebelumnya kan tidak 70-30, 70 daerah, 30 pusat. Nah tapi sekarang kita ubah, selain 70-30, kita juga masukkan 10% untuk pemberdayaan masyarakat adat. Nah ini yang kita kejar. Nah saya sudah berusaha berjuang mencari ada implementasinya. Ini kalau 10% ini masyarakat adat, ayo berikan. Jangan macet di mana-mana. Makanya saya udah lapor ke kejaksaan, ke KPK. Untuk ayo ini uang ada. Ini masyarakat punya masyarakat adat. Karena mereka tinggal di daerah migas. Ya oleh berikan. Baik dalam bentuk program atau afirmasi-afirmasi, ayo berikan. Sehingga masyarakat adat merasa bahwa
sumber daya alam mereka diambil untuk kepentingan fiskal atau keuangan negara, tapi mereka juga menerima dampak positif, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan. Kalau tidak seperti begitu, berarti kita ini ibaratnya hanya membuat undang-undang, tapi tidak bisa melaksanakan. Itu. Nah itu banyak hal yang kita berusaha meyakinkan bahwa ini undang-undang ini solusi. Baik. Tapi kalau tidak bisa kita laksanakan, berarti jangan salahkan kita. Kita sudah berusaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini solusi. Tapi kalau kemudian pemerintah tidak melaksanakannya, berarti 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, jangan pertanyakan ketika rakyat secara sporadis menolak. Jadi semacam sedikit ancaman. Baik, Bang Philip, mungkin sebelum kita menutup sesi ngobrol kita pada kesempatan kali ini, Bang Philip, kalau ini memang menuju tahun-tahun yang sangat krusial, 2024 apakah tetap akan berjuang di DPD ataukah akan berganti haluan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bang Philip? Ya, kalau jujur saja, saya disurvei oleh banyak partai. Salah satu Putra Papua yang punya survei tertinggi di Papua Barat dan Papua. Karena kinerja kita terukur. Maka saya salah satu menjadi rebutan. Dan partai-partai besar itu merebut, minta untuk saya bergabung di partai. Bagi saya, mau bekerja di mana saja boleh. Integritas saya jaga. Artinya yang pertama, bekerja saya adalah murni untuk memperjuangkan tentang suara rakyat saya. Saya tidak mau berjuang berdasarkan kekuasaan orang. Prinsipnya saya di situ. Sepanjang rakyat saya menangis, saya harus berteriak. Bang Philip, sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat, DPD atau DPR RI? Saya sampai dengan saat ini masih konsisten, sampai saat ini ya. Iya, kita tidak tahu. 2 tahun ke depan masih, apakah akan berganti saya tetap masih konsisten di DPD. Tapi tidak tahu besok lusa, kita kan tidak tahu. Yang jelas bahwa popularitas saya di daerah begitu tinggi. Sehingga ya saya bersyukur ya. Tinggi karena bukan di frame di mana-mana, tinggi karena kita kerja-kerja nyata. Kita advokasi masalah-masalah di daerah, di pusat, dan itu ada hasil-hasil besar yang mereka tahu. Sehingga bagi saya, kalau nanti di lifetime harus bergeser juga tidak ada persoalan. Rakyat dan konstituen saya katakan bahwa Bapak berubah pindah haluan, maka saya akan ikut karena amanat keinginan rakyat. Tapi bagi saya, mau bekerja di DPD, di DPR sama saja. Ini cuma sarana saja untuk kita memperjuangkan. Intinya tetap rakyat. Juga sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, khususnya masyarakat ke Papua Barat. Bang Philip, masih seputar ngomong soal Pilpres. Kalau hari ini sedang begitu luar biasa mungkin hiruk-pikuk yang kita saksikan di media sosial. Kalau dari Bang Philip sendiri melihat apakah ada salah satu sosok yang potensial yang hari ini sudah muncul ke publik? Ya, kalau saya... Adakah yang Bang Philip pilih? Calon presiden semua sama aja. Sama dalam berretorika ya. Sama dalam retorika. Iya, kalau saya selaku politikus dan sebagai orang daerah, saya lebih condong presiden itu berkarakter Gus Dur itu aja. Orangnya lebih santun, berbudaya, dan sulit ditemukan sosok seorang Gus Dur. Bagi saya itu, dia walaupun matanya buta, tapi hatinya tulus. Beda dengan orang yang matanya bisa melihat, tapi hatinya tidak tulus. Baik. Kalau saya, ya kalau kita lihat dari perkembangan calon-calon presiden yang lagi muncul, naik daun hari ini. Sampai sekarang saya belum melihat sosok yang seperti Gus Dur. Artinya sekali lagi
ada sisi-sisi kemanusiaan yang mungkin itu juga harus disentuh oleh calon-calon pemimpin nantinya ke depan, Bang Philip. Karena begini, kita ini kan tidak membutuhkan berapa kali presiden ke Papua. Berapa banyak uang yang sudah diberikan. Berapa besar infrastruktur yang sudah dibangun. Tapi yang kita membutuhkan adalah presiden yang punya hati, punya cinta kasih, menghadirkan rasa damai, dan berbicara soal kemanusiaan. Itu jauh lebih bermartabat dan terhormat. Nah, itu sekali lagi saya belum melihat sosok-sosok presiden yang berhati seperti itu. Semua presiden, calon-calon atau bakal calon ini punya latar belakang yang bisa kita ikuti dalam segala aspek ya. Tidak ada yang sosok sayang seperti Gus Dur. Ya, seperti Gus Dur. Bang Philip, sebelum kita nanti akan bergeser pada sesi selanjutnya, ada pesan yang ingin diberikan kepada generasi muda kita hari ini? Mari kita percaya pemerintah terhadap apa yang pemerintah rancang kepada kita di Papua. Tetapi kita juga memberikan kontribusi positif kepada pemerintah sebagai evaluasi. Sehingga segala kebijakan membangun Papua adalah dalam konteks membangun manusia. Dan menghormati tentang hak-hak hidup dan hak untuk saling menghargai dan menghormati, khususnya pemberdayaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Baik. Terima kasih Bang Philip Wamafma. Sekarang saya ingin main game singkat dengan Bang Philip. Nanti saya akan berikan dua opsi pilihan dan Bang Philip akan harus menjawab dengan cepat tanpa berpikir panjang kali lebar. Baik, Bang Philip, kalau disuruh memilih akademisi atau politisi? Dua-dua. Akademisi atau politisi, Bang Philip? Akademisi. Kenapa sekarang jadi politisi? Karena tidak boleh memberikan jawaban. Bang Philip sudah memilih akademisi, nelayan atau petani? Nelayan. Amerika atau Cina? Amerika. Membaca atau nonton film? Membaca. Penyanyi atau olahraga? Olahraga. Menjadi sosok ayah yang baik atau suami yang baik, Bang Philip? Suami yang baik. Berat sekali pertanyaan ini. Papua atau Jakarta? Papua lah. Militer atau birokrat, Bang Philip? Birokrat lah. Baik, boleh plus dong untuk Bang Philip Wamafma selaku anggota DPD RI tentunya mewakili daerah pemilihan Papua Barat. Bang Philip, terima kasih sudah berbincang-bincang dan kita main game singkat dengan Bang Philip. Biarkan publik dan juga masyarakat Papua yang menilai kira-kira pilihan-pilihan yang Bang Philip hari ini pilih, termasuk soal akademisi atau politisi, tapi tadi kayaknya masih akan berjuang nantinya sampai di DPR RI mungkin dan ya Bang Philip. Sampai saat ini ya saya akademisi politik. Karena di parlemen itu memang cocok menjadi seorang politisi. Karena di parlemen ini lebih bagus akademisi menjadi politikus dari politikus menjadi akademisi. Betul, artinya ada yang dibawa dan itu menjadi satu pondasi seorang politisi dalam memimpin. Artinya bukan hanya kosong dalam memimpin masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Inilah Gagasan Politik bersama Dr. Philip Wamafma selaku DPD RI mewakili daerah pemilihan Papua Barat. Sampai berjumpa di Gagasan Politik Parwa Institute selanjutnya.